Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma jannibna minal bid'ah wan nar. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang terus memberikan nikmat kepada kita. Yang nikmat itu hendaklah kita syukuri dan hendaklah kita benar-benar memurnikan takwa kepada Allah. An yakun Allah yushkar wa la yukfar, wa an yakun Allah yudhkar wa la yunsa, wa an yakun Allah yuta' wa la yu'sa. Hendaklah Allah itu kita syukuri, tidak kita kufuri. Hendaklah Allah itu kita ingat, tidak kita lupakan. Dan hendaklah Allah itu kita taati, tidak kita maksiati. Mari kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa menghadiri salat Jumat. Ini merupakan pertanda keimanan kita, karena hanya orang-orang yang berimanlah yang dia ketika dipanggil oleh Allah segera memenuhi panggilan itu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza du'a ila Allah wa rasuluhu ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidaklah ucapan seorang mukmin dan mukminah jika dia dipanggil untuk mentaati Allah, maka dia mengatakan kami dengar dan kami taat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah salat kita dan sebagainya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita mencintainya maka sempurnalah keimanan kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, lebih kalian cintai dari bapak kalian, dari anak kalian, dan dari semua manusia. Sidang salat Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jemaah sekalian, mari kita benar-benar menjadi orang yang semakin bertambah usia, bertambah takwa kepada Allah. Takwa adalah an tuti' Allah ala nurin min Allah tarju sawaballah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau mentaati Allah di atas petunjuk dan cahaya dari Allah dan mengharap pahala di sisi Allah. Dan takwa adalah engkau menjauhi maksiat di atas petunjuk dari Allah dan Rasulnya, karena engkau takut terhadap adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan dan diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau berkhutbah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha alladhi fis sama' fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa menyembah Nabi Muhammad,
maka Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi barang siapa yang dia menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah yang ada di atas langit, maha hidup, tidak akan pernah mati. Dan barang siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan telah pergi, bulan Ramadan telah lewat. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Tetapi barang siapa menyembah Allah, Sang Pencipta alam semesta, Sang Pencipta zaman, Sang Pencipta tempat, maha hidup, tidak akan pernah mati. Mari kita menjadi orang yang meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak beliau menjadi seorang nabi dan rasul, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Aisyah, kana hayatuhu ad-din. Adalah kehidupan Rasulullah adalah agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mentaati Allah hanya di bulan Ramadan. Kita tidak bersemangat hanya di bulan Ramadan. Memang pada setiap amal ada masa semangat, dan pada setiap masa semangat ada masa lemah. Akan tetapi hendaklah kita tidak lemah sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ala sunnati faqad hudiya wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad dhalla wa khasira wa halak. Sesungguhnya setiap masa semangat, setiap amal itu ada masa semangat. Kita semuanya bersemangat di bulan Ramadan. Masjid penuh. Kita berpuasa sebulan penuh. Kita menjaga tidak makan, tidak minum, tidak melihat yang haram, tidak melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kita rajin sholat malam, kita rajin sedekah. Memang di bulan Ramadan kita dibukakan berbagai macam amal. Dan banyak sekali setelah bulan Ramadan, banyak orang sedikit demi sedikit terkikis semangatnya. Dia merasa futur dari yang sunnah-sunnah, dan futur terkadang dari yang wajib-wajib. Rasulullah memberikan standar, kalaupun kita malas, maka jangan sampai terlalu malas dalam melakukan yang wajib. Minimal kita ketika menurun prestasi ibadahnya, hanya menurun dari sunnah-sunnahnya. Adapun yang wajib-wajib tetap kita harus jaga. Salat berjamaah di masjid harus kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillah ma'al jamaah wa yudriku takbiratal ula, kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar." Barang siapa yang salat berjamaah di masjid, bukan di rumah bukan berjamaah. Barang siapa salat berjamaah dan menemukan takbiratul ihram, ditulis baginya 2 pembebasan. Pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari kemunafikan. Berarti kalau orang salat di rumah terus, dia tidak terlepas dari kemunafikan. Sidang salat Jumat rahimakumullah, mari kita bersemangat di dalam beribadah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah artinya kita menjaga perintah-perintah Allah yang wajib-wajib. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Ta'arraf ila Allahi fil raha, ya'rifka fil syiddah. Kenalilah Allah di saat engkau dalam keadaan lapang dan bahagia, niscaya Allah akan mengenalimu di saat engkau susah. Mari kita lestarikan amal soleh di bulan Ramadan. Kita rajin berjamaah ke masjid, alhamdulillah.
Kita rajin berpuasa, salat malam 11 rakaat, 23 rakaat, alhamdulillah. Kita setiap hari mungkin baca Al-Quran, bahkan ada yang khatam berapa kali, alhamdulillah. Akan tetapi setelah bulan Ramadan, jangan sampai kita lepas satu persatu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, konsisten, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kabar gembira ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur, ketika di padang mahsyar, bahkan ketika nanti sudah melewati sirat. Sidang salat Jumat rahimakumullah, istiqomah memang berat. Istiqomah merupakan hal yang sangat berat bagi kaum muslimin, terutama hidup di zaman yang penuh fitnah sekarang ini. Akan tetapi istiqomah memberikan kepada kita berbagai macam buah yang sangat indah dan sangat bernilai. Yang pertama, jika kita terus istiqomah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, maka berbahagialah. Itu pertanda Allah menerima amal puasa dan amal ketaatan kita di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Ketakwaan memberikan kekuatan hati kita. Ketika kita terus mempertahankan ketaatan kita kepada Allah, kita terus rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran, itu pertanda bahwa amal kita diterima. Itu pertanda bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan yang satu akan melahirkan ketakwaan yang lain. Ketaatan yang satu akan memberikan semangat untuk mentaati Allah pada hari-hari yang lain. Akan tetapi jika orang hanya bersemangat di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan dia lemah, bahkan tidak pernah ke masjid, bahkan tidak pernah baca Al-Quran, ini pertanda puasanya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, belum mewujudkan tujuan dari puasa, yaitu takwa. Oleh karena itu, mari kita setelah mentaati Allah di bulan Ramadan, agar puasa kita dan ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah di bulan Ramadan diterima, pertahankan itu di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, buah dari istiqomah dan faedah dari istiqomah adalah kita terlepas dari kemunafikan. Orang-orang munafik, mereka berdiri untuk salat dalam keadaan malas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah. Ketika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Coba introspeksi dalam diri kita. Apakah ketika kita berdiri untuk salat malas, berarti itu tanda kemunafikan? Dulu para ulama salafus saleh, di antaranya Imam Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, balagha 70 sanah lam yafuthu takbiratul ihram wa lam yara qafan nas. Imam Al-A'mash usianya sudah 70 tahun, tetapi tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram dan tidak pernah melihat pundak-pundak manusia. Artinya beliau selalu di shaf pertama. Coba introspeksi dalam diri kita. Kita belum 70 tahun, tetapi kadang kita masbuk, selalu masbuk. Adzan masih sibuk dengan HP, adzan masih sibuk ngobrol, adzan masih sibuk dengan urusan dunia. Apakah kita tidak malu? Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita memanggil kita, kita cuek. Wal'iyadu billah. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan,
Aku selama 30 tahun mendengar adzan, aku selalu sudah di masjid. 30 tahun. Adzan belum mulai, beliau sudah di masjid. Sa'ad bin Musayyib, menantu dari Abu Hurairah. Ini menunjukkan mereka benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan karena di bulan Ramadan, tetapi setiap hari. Bayangkan 30 tahun tidak pernah ketinggalan, dia sudah ada di masjid ketika adzan. Manulah kita menginginkan surga Firdaus tetapi malas beramal soleh. Jangan kita seperti orang munafik. Asqalus salati ala munafikin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kalau kita berat untuk salat isya dan subuh tidak ke masjid, ketahuilah kita ini termasuk ada sifat munafik. Dan juga salat asar. Man taraka salatal asri batala amaluhu fi dzalikal yaum. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka hapus amalnya hari itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Keistiqomahan merupakan jalan para ulama. Diriwayatkan dari Ummu Habibah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatin 12 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang salat rawatib 12 rakaat satu hari satu malam, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, Allah membangunkan rumah di surga. Ummu Habibah mengatakan, setelah mendengar hadis itu aku tidak pernah meninggalkannya sampai mati, sampai sekarang, sampai sekarat. Kemudian rawi yang mendengar dari Ummu Habibah mengatakan, Amr mengatakan, aku setelah mendengar hadis itu dari Ummu Habibah tidak pernah aku tinggalkan 12 rakaat sehari semalam sampai sekarang aku mau mati. Rawi yang lain mengatakan, Rabi' mengatakan, setelah aku mendengar dari guruku Amr, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sehari semalam. Begitulah para ulama. Ketika sudah melazimi suatu ketaatan, mereka tidak meninggalkannya sampai mati. Yang ketiga, para jamaah sekalian, buah dari istiqomah menumbuhkan kecintaan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang selalu konsisten di dalam beribadah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa memusuhi waliku, aku akan umumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah aku mencintai seorang hamba lebih aku cintai dari dia melakukan kewajiban-kewajiban. Artinya apa? Kalau kita ingin dicintai Allah, konsistenlah, istiqomahlah, dan stabillah di dalam beramal yang wajib-wajib dulu. Kalau kita tidak mampu yang sunnah-sunnah tidak masalah, yang wajib-wajib dulu, sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintai dia. Allah mencintai yang wajib lebih dari yang sunnah. Tetapi kalau kita ingin lebih dicintai lagi, kerjakanlah yang sunnah-sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah. Kita masih di bulan Syawal. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal.
Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahr, rawahu Muslim. Barang siapa yang puasa Ramadan walaupun kita masih punya hutang. Para ulama berbeda pendapat, apakah bayar hutang dulu atau puasa Syawal? Yang lebih kuat adalah enggak apa-apa, kita masih punya hutang enggak apa-apa, puasa Syawal. Karena puasa Syawal hanya 1 bulan. Setelah itu kita enggak bisa puasa Syawal lagi. Adapun qadha bisa di luar Syawal. Maka dia seperti puasa 1 tahun. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Jangan sepelekan yang sunnah-sunnah. Jenggot sunnah, kerjakan. Celana di atas mata kaki sunnah, kerjakan. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah itu menjadikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi matanya ketika dia mendengar. Artinya mata kita akan dijaga dari melihat yang haram, telinga kita akan dijaga dari mendengar yang haram, tangan kita dijaga dari melakukan yang haram, kaki kita dijaga dari melangkah yang haram. Dan yang terakhir, buah dari istiqomah adalah kita akan mati husnul khotimah. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjadikan dia beramal, mudah untuk beramal. Para sahabat bertanya, apa maksudnya ista'malahu ya Rasulullah? Yuwaffiquhu ala 'amalin thumma yaqbiduhu alaih. Ini yang penting para hadirin. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjadikan orang ini mudah beramal. Ketika orang ini sudah mudah beramal, Allah akan cabut nyawanya sehingga dia mati dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Impian setiap orang mati husnul khotimah. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Wa innan nafsa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Siapa yang membiasakan diri dengan sesuatu, maka dia akan mati di atas kebiasaan itu. Dan manusia akan dibangkitkan berdasarkan saat kematiannya. Oleh karena itu hati-hatilah. Jangan kita membiasakan sesuatu yang buruk, karena bisa jadi kita akan mati di atas kebiasaan itu. Biasakanlah kita beramal soleh supaya kita mati di atas ketaatan. Dan ketika kita mati di atas ketaatan, maka kita akan dibangkitkan Allah di atas ketaatan itu. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.